Waktu SMA, saya ingat lagu begini. Liriknya begini. Gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Nah, itu lagu siapa itu saya nggak tahu. Itu mengisahkan mungkin bagaimana pertanyaannya, kenapa kalau orang jatuh cinta hampir semua hari dia gembira ya. Lebih tambah muda, tambah semangat, exciting ya. Biasanya orang yang jatuh cinta kalau belajar itu cepat masuk. Itu pengalaman saya mengajar anak seminari. Kalau mereka sedang online, lagi senang sama satu nona dari SMA Thomas, dia bahasa Latin dia lahap semua itu cepat sekali. Kenapa kira-kira? Bisa menjawab? Pebi bisa menjawab? Kenapa? Ketika kamu jatuh cinta, pikiranmu positif, baik adanya, dan itulah pikiran Tuhan. Dari mungkin kedokteran menjelaskan bahwa endorfinnya pas begitu, sangat senang. Orang yang jatuh cinta jarang sakit, biarpun dia tidak tidur 2 malam, jarang sakit. Tapi kalau orang marah, orang jengkel, orang cemburu, naik motor sedikit dari sini Melayu langsung flu, langsung opname pingsan. Kenapa? Badannya sangat lemah karena pikirannya negatif, dan itu masuk kekuatan setan Lucifer. Maka badannya sangat lemah, otak juga dol. Bahasa Latin bab 1 kunjungan pertama sebulan gak hafal-hafal. Karena apa? Tidak nyambung. Saya melihat ini iman dalam seperti hari ini kita mendengar. Ketika Tuhan bertanya, kata orang siapa? Artinya pendapat umum. Dia belajar dari mungkin katekismus, dia belajar di internet. Tapi iman akan Yesus akan dibuktikan nyata bentuknya ketika kita mengalami siapa itu Yesus, khususnya ketika menyangkut hidup dan mati. Saya punya kisah begini. Seorang suster muda didiagnose kena kanker payudara stadium ketiga. Dia kemudian dokter yang memeriksa ini semacam punya indera yang keenam. Kanker ini disebabkan bukan karena apa, tapi apakah suster menyimpan dendam? Kaget saudara itu. Benar. Saya menyimpan dendam pada ayah saya. Loh kenapa? Kami 2 bersaudara, ketika kami masih kecil-kecil, sang bapak meninggalkan mama. Dia kawin dengan perempuan lain. Begitu. Sehingga pengalaman itu begitu traumatik ya. Sejak dia masih SD, kemudian dia masih suster. Akhirnya dokter ini berbicara pada pimpinan biaranya, bagaimana sekarang kalau suster pulang ke kampung dulu. Kebetulan bapaknya lagi sekarat, udah hampir mati lah begitu ya, udah sekarat sekali. Dan diizinkan dia pulang karena memang mereka tinggal itu tidak jauh dari rumah aslinya dia tinggal. Jadi pulang suster ini, suster muda ini datang ke rumah bapaknya meskipun jengkel luar biasa. Tapi karena kemauannya untuk sembuh luar biasa, maka ia menawarkan diri merawat sang bapak. Selama seminggu dia tidak bisa bangun, dia suapi semuanya, dan akhirnya hari yang kelima bapak ini dipanggil Tuhan meninggal di pangkuan suster muda ini. Diurus pemakaman semua, kemudian dia kembali ke novisiat, masih semangat, masih minum obat begitulah. Kemudian 2 minggu kemudian diceklah kansernya. Dokter kaget, negatif. Tes 2 kali negatif, dan akhirnya dinyatakan sembuh. Akhirnya menjadi viral dulu di majalah Hidup nggak salah. Bagaimana ternyata dia mengalami Yesus yang pertama yang menyembuhkan, yang kedua Yesus sebagai pemaaf, dan kedua ini adalah pengenalan suster secara pribadi akan Yesus lewat pengalaman yang menyangkut hidup dan mati. Sehingga suster ini menjadi begitu militan, menjadi begitu radikal dalam iman, karena Yesus ditunjukkan, dialami lewat pengalaman yang cukup mungkin menegangkan, mungkin mengerikan. Jadi umat sekalian, kalau kita belum punya pengalaman ekstrim seperti itu, mungkin pengalaman putus cinta berkali-kali, mungkin 19 kali,
Tapi kalau kita masih bisa tersenyum, masih bisa bangun, ada harapan. Tapi ketika kita mengalami jatuh cinta, kemudian kita mengalami Tuhan yang hadir, misalnya seperti ini. Ya, saya kerap kali mendapat orang datang bertanya begitu ya. Udah pacaran 10 tahun, 15 tahun kemudian putus. Ini tanda-tanda apa, Romo? Dia bilang, saya nggak tahu tanda apa. Kalau bagi saya, itu kamu mesti bersyukur. Loh, kok bersyukur? 15 tahun dia bilang gitu, pacaran. Atau saya serahkan semuanya pada pacar saya, diambil semuanya habis-habisan, dan saya mesti bersyukur. Betul, karena orang itu tidak pantas untuk menjadi suami atau istrimu. Itu yang pertama. Dan tentu itu keputusan yang radikal. Sehingga kamu mampu melihat ini sebagai rencana Allah, maka putusnya itu menjadi tanda sukacita. Sehingga mungkin perlu juga refleksi, mungkin hidupmu kurang berpegang pada Allah sendiri. Saya tanya, apakah kamu masih mencintai Ekaristi? Kadang-kadang, kadang sebulan sekali, kadang setahun sekali. Pantasan saya bilang gitu. Apakah kamu pernah menerima sakramen pengurap orang sakit? Belum pernah. Belum pernah. Apakah pernah menerima sakramen pengampunan dosa? Belum pernah. Terakhir 10 tahun yang lalu. Oh pantas, saya bilang. Loh kok pantas bagaimana? 10 tahun nggak ngaku dosa, artinya kalau mobilmu tuh punya olinya nggak diganti 10 tahun, itu pasti mesinnya panas dan meledak, saya bilang gitu. Untung kamu tidak mati, saya bilang begitu. Jadi mengalami Yesus yang kita kenal hari ini, tentu kita akan berangkat dari pengalaman masing-masing. Bagi saya Yesus itu benteng yang kuat perkasa. Ketika bersama dengan Yesus, kekuatan apapun tidak akan bisa melawan, apalagi kekuatan negatif. Sehingga memungkinkan benteng itu kita menjadi aman, dan kemudian berpikir bagaimana cara memberikan keamanan yang sama kepada orang lain. Semoga pengalaman suster muda tadi yang luar biasa betul-betul antara hidup dan mati, ternyata menyelamatkan, menyembuhkan. Mungkin kita belum punya pengalaman seperti itu. Dan Yesus hadir dalam setiap situasi, asalkan pertama-tama kita jatuh cinta, artinya selalu merindukan Dia. Saya pernah membaca ilustrasi tentang jatuh cinta. Yang sing awai, sing menelpon, sing SMS, sing WA, asalnya bulan sing makan, sing nawang aja kan gitu, sing nawang. Ada rasa gelisah begitu, ngajar di kelas, kadang-kadang melamun gitu, ingat pacarnya yang mungkin lagi berjuang di mana tuh, mencari tenaga kerja di Dubai kah dan sebagainya, atau dia ingat lagi pacarnya yang lagi mungkin kena cancer. Ini juga selalu ada niat untuk apa yang saya buat. Sama seperti itu, iman tuh kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Di mana Tuhan mengatakan, apapun yang kau berikan pada salah seorang yang paling hina ini, itu kau buat bagi aku, ya kan? Ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku telanjang, kau beri pakaian. Ketika bapak ibu, meskipun rago jumah sing sugih, nyidang rago jumbang bedek untuk pisagone sakit, untuk pembangunan gereja. Itulah sebenarnya gerakan dari cinta Yesus. Nah, OMK mungkin kita banyak di sehari, mungkin datangnya 100 ya. Tapi ketika tugas skor, ndak kengkernya asing itu pang gitu. Itu berarti cinta pada Kristus dipertanyakan. Sehingga bagaimana kita mengikuti semboyan pro eklesia dan pro patria and pro eklesia, cinta gereja dan cinta tanah air. Dan karena cinta harus dinyatakan, bukan? Kalau kita mengatakan I love you pada seseorang, suami istri, buktinya apa? Tahun sing ten mang BCA sing taen, BRI sing taen, mati kurang cuma sing tawang, ya kan? Rambut sebuah uban, kan perlu sekali-kali ke salon tuh disemir sedikit, alis dipertebal, pangcar bojok kena gis. Perlu juga kan semua itu. Kadang-kadang saya sedang mengamati suami istri ya, cara mereka bicara, cara pandang kan itu kan semacam komunikasi yang intens ya. Cara yang kenal kita ngomong mau tuleh kangin tuleh kau kan lucu. Demikian juga iman akan gereja ini. Anak-anak muda katanya tulang punggung gereja. Tapi kerap kali mereka tulang punggung yang patah ini. Kadang jam 7:30 kur, jam 8 belum yang datang ini.
Nah, ini mungkin Anda perlu refleksikan sedikit, teman-teman yang lain. Coba gerakan yang lain ya. Suatu tugas KUR itu kan cuma sebulan sekali mungkin ya. Biar semua anggota bisa hadir. Link cedik gede hadir semuanya. Jangan marungi acara rame-rame, maruh hadir, kan tidak benar itu ya. Bagi saya, ketika Anda mencintai gereja, Anda menunjukkan kualitas suara. Mungkin pakai gitar sedikit, ketipung sedikit. Yang hadir cuma 5 biji ini bagaimana main ketipung? Itu artinya cinta yang perlu diberi perminyakan suci. Semoga berkembang lagi. Dan juga umat sekalian juga saya minta kepada semua bagaimana cinta akan Yesus dinyatakan. Kalau ngayah yang bersih supaya kalah hotel bersihkan gereja bersih. Kaca-kaca dilap semua, kabang-kabang dibersihkan semua. Jangan kualo-kualo malas memulai semuanya. Dan jujur saya sebagai imam, saya kadang mempertanyakan cinta saya pada umat Palasari. Apakah benar saya mencintai umat saya? Anda boleh cek itu misalnya. Apakah kami pernah terlambat misa? Apakah kami pernah malas-malasan mungkin sehingga ya kaitannya asing? Kalau pembangunan misa direncanakan, kami berdua kan all out kengken cara ngalih pipis. Pangidang membangun. Mensing itu lo ati. Semoga dengan demikian kita juga semangat yang sama. Anggota tiap lingkungan berlomba untuk KUR yang bagus. Saya senang ada lingkungan yang bagusnya seminggu latihan 3 kali, itu bagus. Karena KUR tanpa latihan tidak akan terjadi apa-apa. Karena KUR orang banyak bukan? Kalau sendiri solusi gampang. Tapi kalau bersama-sama mengandaikan chemistry, perpaduan antara 1, 2, 3, 4. Kalau tidak benyah KUR. Kita mohonkan semangat ini agar jawaban Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus adalah guru KUR yang baik. Nah itu. Yesus adalah penyemangat ketika pacaran dan ketika putus cinta. Dan Yesus adalah benteng yang menjauhkan dari segala penyakit. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin. Kita berdiri dengan tegak.